Baik, selamat pagi semuanya. Coba share screen, oke. Baik, kita akan lanjutkan seri pengajaran kita dan kita memasuki bulan terakhir dan kita melihat begitu banyak hal-hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan dan saya percaya bahwa jemaat semua juga di dalam pemeliharaan Tuhan dan kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dan seri ini adalah Hope Has Come. Ya, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan pengharapan itu sudah datang. Dan hari ini saya akan bagikan dengan judulnya adalah Bought at the Price atau ditebus dengan harga mati. Kita lihat di ayatnya. Saya ambil dari Galatia 4, mulai dari ayat yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau serahkan waktu ini biar firman-Mu mengajarkan kepada kami, urapi setiap kami yang mendengar dan hamba yang membagikan, kehendak Kau yang terjadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masuk dalam bulan yang terakhir ini, pasti saudara sudah juga mulai mendengar lagu-lagu Natal, dan salah satunya mungkin yaitu Santa Claus is Coming to Town. Nah, sesuatu hal yang menarik, memang liriknya nadanya sangat enjoyable, sangat nikmat untuk kita dengarkan ya. Dan tetapi kalau kita perhatikan kata-katanya, ada sesuatu di sini yang kita bisa pelajari bahwa Santa Claus coming to town, dan dia katakan di bait yang kedua, he's gonna find out who is naughty or nice. Atau yang bait yang ketiganya, he knows if you have been bad or good. Jadi apakah saudara nakal atau saudara baik, menjadi apakah saudara jahat ataukah saudara baik-baik ya. Dan jadi intinya bahwa Santa Claus datang ke dunia ini atau coming to town, coming to Jakarta, ya seolah-olah mengatakan bahwa ya dia sedang mencari siapa yang baik, siapa yang jahat. Ya, kalau yang baik akan dia kasih upah, yang jahat akan dihukum. Kira-kira begitu ya. Nah, saudara, kita harus bersyukur saudara pada Natal ini bukan Santa Claus coming to town, but Christ is coming to your town. Dan apa yang Kristus berikan berbeda dengan apa yang Santa Claus berikan. Di Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. There is always hope in Christ. Nah, kalau kita lihat di sini juga bahwa Yesus datang untuk menebus, to redeem us, not to condemn us. Dia menebus, bukan untuk mengutuk kita. Nah, kapan Yesus datang? Pada waktu yang Tuhan sudah tentukan, Allah Bapa sudah tentukan. Dan bagaimana dia lahir dari seorang perawan dan kelahirannya adalah kelahiran yang normal. Dan kenapa dia datang untuk menebus kita yang dibelenggu, yang diperbudak. Nah, saudara berbicara mengenai perbudakan ini. Ya, budak itu adalah seseorang yang dimiliki oleh orang lain. Ya, dia tidak punya haknya, dia tidak punya kebebasan. Dan zaman Paulus waktu dia menuliskan ayat tadi, itu orang-orang mengetahui karena budayanya pada waktu itu ada 63 juta budak yang dijual belikan, yang diperdagangkan. Jadi
orang-orang pendengar Paulus pada waktu itu, mereka mengerti benar apa itu arti perbudakan. Perbudakan berarti mereka benar-benar tidak bisa hidup untuk dirinya, tidak ada kebebasan, dan mereka harus kerja, kerja, dan kerja. Nah, demikian juga yang terjadi kalau kita melihat sejarah. Nah, salah satu sejarah ada juga yang di Eropa maupun di Amerika. Nah, ini terjadi American Civil War selama 4 tahun pada tahun 1861 sampai 65. Terjadi peperangan antara utara dan selatan, Amerika Selatan dan Amerika Utara, yang bukan seperti yang Amerika Utara dan Selatan yang seperti sekarang, tetapi ini Amerika waktu itu terbelah menjadi dua. Dan apa yang mereka perebutkan itu adalah merebutkan ekonomi and morality of slavery. Jadi apa yang mereka coba lakukan di sini adalah begitu banyaknya perbudakan, dan budak itu dipakai untuk diperdagangkan untuk supaya memperkaya diri mereka. Nah, itu terjadi peperangan yang begitu dahsyat, kita tahu dan saudara bisa membaca ceritanya sampai akhirnya Presiden Abraham Lincoln, itu Abraham Lincoln ini adalah presiden yang ke-16 Amerika, dan dia membuat satu statement, membuat satu proklamasi ya yang mengatakan bahwa all person within the rebellious states are henceforth set free. Semua orang yang dalam negara bagian sekarang dibebaskan oleh karenanya. Jadi tidak ada lagi perbudakan, dan semua orang itu adalah orang-orang bebas. Nah, pernyataan daripada Abraham Lincoln ini sebenarnya adalah pernyataan yang dipinjam, ya, dipinjam. Siapa yang pertama kali mengatakan itu, bahwa pembebasan itu yang dibebaskan yaitu Allah sendiri, karena firman Tuhan mengatakan di firman Tuhan bahwa Allah sendiri yang menebus kita. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, implikasinya kita mungkin sudah tidak lagi hidup dalam perbudakan secara fisik, tetapi apa yang kita alami setiap hari, terjadi torment, terjadi penganiayaan, terjadi penyiksaan terhadap pemikiran kita, moral kita, ya, emosi kita. Jadi walaupun kita hidup di dunia ini, kita mau nggak mau harus mengalami kehidupan yang dipengaruhi oleh dunia ini. Dan secara fisik mungkin tidak menjadi budak, tapi saudara melihat bagaimana apakah saudara menjadi budak bagi waktu. Misalnya, enggak, Tuhan sudah berikan 24 jam, tetapi sepertinya nggak cukup waktu 24 jam. Ya, terus bekerja, dan itu akan membuat kita akan tertekan, ya, dari burden, dan akhirnya kalau kita tidak mencapai itu, kita merasa condemn, kita merasa terkutuk, kita merasa tertuduh, ya, bahwa kita tidak bisa mencapai apa yang diharapkan. Saudara, firman Tuhan mengatakan di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa kita dipilih, bahwa kita mempunyai perjuangan. Perjuangan itu kita memang tinggal di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Nah, kita bisa melihat ayat dari Galatia 4 ayat 5 berkata, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, bicara mengenai hukum Taurat, saudara, hukum, setiap kita pasti hidup di bawah hukum. Seperti di Indonesia kita punya hukum, di Indonesia kalau saudara pergi ke negara lain pasti mereka juga mempunyai hukumnya sendiri. Nah, bicara mengenai hukum, hukum itu mempunyai hak untuk menghakimi dan menuduh saudara atau mengutuki saudara. Nah, hukum ini juga memberikan satu penalty atau satu penalty untuk sesuatu hal yang saudara berbuat salah. Ya, ada hukumannya untuk perbuatan yang saudara lakukan, perbuatan salah yang saudara lakukan. Tapi hukum juga membuat satu patok-patok atau boundaries. Ya, ada patok-patoknya di mana saudara boleh melakukan atau tidak boleh melakukan. Itu hukum itu seperti itu. Nah, saudara, pada waktu di dalam perjanjian lama itu ada
kurang lebih 613 hukum yang ditentukan untuk orang-orang Israel harus lakukan. Kalau mereka melanggar salah satu saja dan mereka itu berdosa dan mereka itu tidak selamat. Oleh karena itu, setiap kali mereka berbuat kesalahan, mereka harus mempersembahkan korban binatang. Jadi begitu banyak korban binatang yang dilakukan karena setiap orang pasti berbuat salah. Makanya ada juga imam-imam yang secara khusus Tuhan tempatkan untuk mewakili umatnya mempersembahkan persembahan-persembahan korban ini. Jadi betapa susahnya hidup di dalam perjanjian lama untuk berkenan kepada Allah, untuk hidup benar di hadapan Allah. Bersyukur saudara, karena kita hidup tidak di dalam perjanjian lama. Tidak ada yang dapat mengikuti persyaratan hukum dengan sempurna, kecuali Dia yang datang di mana ulang tahunnya kita rayakan pada hari Natal ini. Bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi saudara dan saya. Bahwa kita tidak perlu lagi hidup di dalam perjanjian lama, kita tidak perlu lagi terus mewaspadai apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, tetapi Tuhan dengan anugerahnya, Dia telah membeli kita semua, orang-orang percaya. He bought us at a price. Dia membeli kita, menebus kita dengan satu harga. Ini harganya, saudara. Harganya adalah harga mati. Yesus mengirimkan anak yang tunggal Yesus. Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus mati di kayu salib, menjadi domba sembelihan, menjadi korban persembahan. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita hidup di dalam perjanjian baru, di mana Allah memberikan satu anugerahnya yang begitu besar kepada siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengakui kematiannya, mengakui kebangkitannya dari antara orang mati, 3 hari kemudian dia bangkit, maka dengan hati orang percaya dan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka hidupnya diselamatkan. There is a eternal life dijanjikan oleh Allah Bapa di surga. Ya, kita masih hidup di dunia ini, tetapi jaminan kita akan hidup di surga itu sudah pasti. Karena itulah caranya Tuhan di dalam perjanjian baru. Makanya saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia, orang-orang the most fortunate person in this world untuk mempunyai kesempatan mendengarkan firman, mendapatkan kesempatan untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matius 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya." Jadi Yesus sendiri berkata bahwa Dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat yang sudah ada tadi kita baca di Old Testament atau di dalam perjanjian lama. Dia datang untuk menggenapi. Luar biasa, amin. Nah, kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Bahwa hanya dia yang bisa menggenapi, bukan orang-orang lain, bukan manusia-manusia lain, bukan dewa-dewa lain, saudara. Karena hanya Yesus yang bisa, dia hidup dengan kehidupan yang sempurna. Kalau salah satu daripada manusia, saudara, yang mewakili bahwa melalui menyembah dia atau percaya kepada dia, maka akan selamat. Saudara, mereka pun berdosa, orang-orang yang berdosa, tetapi hanya Yesus yang bisa meniadakan hukum Taurat karena Dia sempurna. Hanya Dia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Ya, hanya Yesus karena Dia adalah orang yang sempurna. Ya, he lived a perfect life. Jadi Yesus menebus kita semua melalui darahnya. Dan di Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari
kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudara, kita tahu bahwa kayu salib itu dipakai untuk membunuh orang-orang yang jahat pada waktu itu. Jadi lihat bagaimana orang-orang pada waktu itu bahkan menyalibkan Yesus, menganggap dia adalah sama seperti orang jahat yang dia harus dihukum mati dengan disalibkan. Tetapi kita tahu semua sejarahnya bahwa dia diperlakukan tidak adil, tetapi tetap dia melewati ini karena dia menggenapi rencana Allah. Dan dia bisa saja mengatakan, dia bisa saja meminta supaya malaikat surga membantu dia untuk menyelamatkan dia, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Seperti tadi gambar bahwa dia sebagai domba yang disembelih, berserah, mengikuti perintah, taat kepada Allah Bapaknya, dan dia berserah. Tapi karena kematiannya dia, karena pengorbanannya dia, kita semua mendapat selamat. Yang seharusnya kita terkutuk karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus mengambil alih. Dia ambil semua kutukan-kutukan yang seharusnya kita tanggung dan ditanggungkan kepada dirinya. Dan dia mati di kayu salib supaya kita bisa hidup selamanya. Nah, saudara berkata mengenai kata-kata redeem atau penebusan, ditebus. Nah, dari kata Yunani agorazo yang artinya buy out completely, not partially. Dibeli secara penuh, dibayar secara penuh, bukan dicicil, bukan setengah-setengah. Nah, Yesus menebus kita, dia harus melewati segala penderitaan, dia harus mencurahkan darahnya secara komplit, tidak setengah-setengah. He died for us. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus menebus kita? Yang tadinya kita terkutuk, kita sebagai budak, sekarang kita diterima menjadi keluarga Allah. From slaves to spiritual family. Dan kita dipanggil sebagai sons and daughters of the living God. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Ya, saudara adalah anak-anak daripada Tuhan yang hidup. Glory to God. Amin. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Setiap kali kalau kita melihat orang diselamatkan, setiap kali ada orang menerima Yesus Kristus, malaikat surga bersorak-sorak oleh karena satu orang itu. Nah, demikian juga harusnya kita penuh dengan excitement untuk melihat orang-orang itu diselamatkan. Dan biarlah kita semua hidup juga mempunyai kehidupan yang bukan untuk diri kita, tapi biarlah kalau kita sudah alami kebaikan Tuhan, kita juga harus memberikan berita ini supaya setiap orang punya kesempatan untuk mendengarkan kabar baik itu. Supaya mereka juga tidak perlu lagi menjadi budak, tapi mereka diterima sebagai keluarga Allah. Demikian sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, berarti apa yang dimaksud di sini? Bahwa saudara bebas dari takut akan masa depan. Saudara bebas dari tuduhan atau merasa bersalah daripada masa lalu. Mungkin saudara berbuat kesalahan masa lalu. Kalau Tuhan sudah tebus saudara, saudara tidak perlu lagi merasa bersalah. Ya, tidak perlu lagi takut akan masa depan. Dan saudara, kita bebas dari segala kebencian, kita bebas dari segala amarah, segala kepahitan. Kita dibebaskan oleh Tuhan. Dan expectation of others, kita juga dibebaskan daripada hidup untuk orang lain. Mungkin selama ini saudara hidupnya hanya menyenangkan orang. Apakah orang tua saudara, apakah itu bos saudara, pemimpin saudara. Jadi saudara hidup hanya berharap daripada apa yang diharapkan mereka. Dan saudara hidup, saudara tidak punya kehidupan sendiri. Tapi sewaktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibebaskan dari semuanya itu. Tuhan mau memakai saudara. Tuhan mau memberkati hidup saudara lebih lagi. Faith in Christ
leads to freedom in Christ. Jadi saudara, iman di dalam Kristus akan menuntun saudara kepada kebebasan di dalam Kristus. Dan ini bukan karena kekuatan saudara, ini bukan karena kepandaian saudara. It is only by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ya, hanya dengan anugerah saja dan melalui iman saja, iman saudara saja, dan juga di dalam Kristus saja, bukan yang lain. Mari kita celebrate, mari kita rayakan Christmas tahun ini dengan satu pemikiran, satu mindset, satu pola pikir bahwa saudara, kita bebas untuk melakukan yang benar. Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saudara mau saja. Free to do the right things. Dan kita bebas untuk menyembah dan menghormati Dia. Ini perintah terakhir sewaktu dikatakan tadi bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Tidak perlu lagi kita harus mengikuti semua hukum satu persatu. Dengan anugerah Tuhan kita dibenarkan, ya, dengan iman kita dibenarkan, dan perintahnya, perintah yang baru. Firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan, love God and love one another. Sesederhana itu. Ya, simple. Setiap kita pasti bisa kita lakukan itu. Ini adalah perintah terbesar, the greatest commandment. Love God with all your heart, with all your strength, with all your might. Ya, with all your mind. Dan semuanya itu. Love God with all our being. Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan love each other, love one another. Dan beritakan kasih ini kepada yang memerlukan kasih Tuhan. Dan biarlah firman pagi hari ini kita dikuatkan, bahwa kita diingatkan bahwa kita sudah ditebus, bought with a price. Dan harganya adalah harga mati. Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dan setelah itu, setelah kita menerima kebenarannya, setelah kita menerima anugerah Tuhan, biarlah kita juga melakukan itu, memberkati dengan hidup kita, memberitakan kebenaran itu. Dan saya berdoa bahwa setiap saudara akan mengalami kasih Tuhan dan terus berkat Tuhan menyertai saudara sepanjang tahun depan. Bukan hanya sampai Natal saja, tapi sepanjang tahun depan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk semua rencana dan apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Biarlah pagi hari ini kami mengingat kembali kebaikan Tuhan sepanjang tahun. Kami boleh bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu memenuhi kami. Kuberkati setiap daripada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, bahwa mereka akan terus hidup di dalam kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah melingkupi mereka. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.